Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan saya Saifullah. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Dan ini merupakan rangkaian dari perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Elis Utami, yang merupakan Direktur dari Hutan Itu Indonesia, HII. Nah, Hutan Itu Indonesia adalah gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan sejak tahun 2016 yang mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan program Youth Movement, Climate Action, dan Forest Adoption. HII didukung lebih dari 500 sukarelawan dan mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga Indonesia. Kita akan ngobrol dengan Mbak Utami. Apa kabar Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa diundang ke acara ini. Alhamdulillah, saya juga senang Mbak bisa ngobrol tentang tema yang Berat mungkin sebenarnya, Mbak. berat untuk melangkah sebetulnya. Itu. Apalagi kemarin sempat ada penelitian ya, bahwasanya negara yang paling malas jalan kaki. Siapa tuh, Pak? Rupanya negara kita. Dapat prestasi atau gimana itu? Jadi dalam sehari itu Aduh. kita hanya 3.500 langkah sehari. Padahal kalau kita lihat Hong Kong ya sebagai negara yang paling aktif gitu dalam bergerak, itu mencapai 6.000-an ya. Artinya memang itu jauh sekali dari, paling nggak rata-rata aja ya, rata-rata kan 5.000 ya, 5.000 langkah Iya. gitu ya. Sebetulnya kalau kita lagi dari segi manfaat nih Mbak Utami ini, apa sih manfaat orang jalan kaki itu? Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin jalan kaki, ini kan sebenarnya transportasi juga ya. Kalau jalan kaki itu kan membawa kita dari satu titik ke titik lainnya gitu. Betul. Jadi sebagai salah satu transportasi yang tidak ada emisinya sebenarnya. Betul. Kalau ngomongin dampak untuk lingkungan, sebenarnya jalan kaki ini adalah transportasi yang paling ramah lingkungan. Karena saat kita berjalan kaki, tidak ada tuh emisi dari bahan bakar yang kita hasilkan gitu. Jadi kalau ngomongin dampak, pasti manfaatnya sangat luar biasa. Untuk kita jauh lebih sehat, untuk lingkungan pun jauh akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Karena jadinya mungkin tidak akan ada polusi. Karena kalau semakin banyak orang yang jalan kaki, polusi akan berkurang. Bahkan saya pernah baca, Pak, menurut data WHO, itu setiap tahunnya ada 4,2 juta orang yang meninggal karena terpapar polusi. Gitu. Jadi polusi udara gitu sedunia, karena datanya dari WHO gitu. Jadi segitu banyaknya orang yang mungkin jadi ISPA gitu. Bagaimana polusi udara ini sangat mengganggu kesehatan kita sendiri gitu. Jadi bagaimana jalan kaki ini selain menjadi transportasi yang ramah lingkungan, bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, udara yang lebih segar. Itu pastinya juga bisa saling menjaga satu sama lain gitu. Karena dengan tidak adanya polusi udara gitu, bukan hanya untuk kita, tapi untuk makhluk-makhluk lainnya pun gitu. Karena kualitas udara yang bersih itu pasti akan mengundang makhluk hidup lainnya untuk bisa tumbuh di situ gitu. Kayak sekarang kan mungkin di Jakarta kita sendiri udah jarang ya melihat capung gitu kan. Benar. Bahkan capung itu kan salah satu indikator air bersih. Air dan udara bersih, karena Udara capung bersih dewasa juga. yang sudah bisa terbang hidupnya di udara yang bersih, tidak ada bahan-bahan kimia biasanya. Padahal Nah, mayoritas kita ini Muslim. betul. Dan role modelnya itu Rasulullah. Rasulullah itu kan kalau kita lihat ya, beliau ini orang yang gemar jalan kaki. Oh iya, betul. Benar nggak? Bahkan lomba lari sama istrinya, ya kan. Kemudian beliau tuh suka keliling melihat keadaan masyarakat, ya umatnya, ya kan. Apalagi beliau punya kesibukan yang luar biasa. Dan itu ditempuh dengan banyak jalan kaki. Bahkan kalau kita melihat teks-teks keagamaan gitu ya, misalnya di hadis Nabi itu ya, itu secara eksplisit ya, itu disebut, Nabi itu sering menyampaikan misalnya siapa yang berjalan kaki menuju tempat sholat ya, menuju masjid misalnya ya, dalam keadaan suci gitu misalnya, itu maka langkahnya itu kata Nabi, yang langkah pertama, bukan langkah pertama, artinya kan kita kan melangkah itu kan kanan kiri ya.
setiap langkah itu yang pertama bisa menghapus dosa. Dan langkah lainnya itu meningkatkan derajat. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, itu Nabi bersabda ya, bahwasanya pahala yang paling besar ya dari orang yang menjalankan ibadah sholat itu sejauh mana jalan kakinya. Jadi semakin jauh sebetulnya dia berjalan gitu menuju ke masjid gitu ya, maka itu ada pahala yang besar gitu ya. Itu kan berarti bukan hanya dari segi kesehatan, bukan dari segi lingkungan, tapi juga dari segi motivasi keagamaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Bagaimana umatnya itu dihimbau untuk jalan kaki sebetulnya. Bahkan Nabi juga bersabda misalnya siapa yang berjalan mengiringi jenazah, itu dapat pahala 2 kirot ya. 1 kirot itu kan seperti gunung Uhud. Ya, luar biasa itu. Luar biasa ya. Nah, kalau kita bicara tentang lingkungan nih, Mbak. Tadi kan kata Mbak Utami ini orang berjalan kaki itu berdampak tidak hanya pada kesehatan tapi juga pada lingkungan. Nah, apa dampak negatifnya kalau seandainya orang nih malas jalan kaki, terutama di Indonesia nih, dari segi lingkungan nih, Mbak? Iya, karena ya seperti yang terjadi saat ini sih sebenarnya di tempat kita terdekat lah di Jakarta. Ya aku juga kadang malas jalan kaki sih. Pada akhirnya apa? Pasti dikit-dikit harus menggunakan transportasi umum online. Jadi akan semakin banyak emisi yang dikeluarkan. Emisi karbon dioksida khususnya ya. Yang tadi, jadi dampak negatifnya adalah ketika semua orang menggunakan transportasi, apalagi berbarengan ya, misalnya mau ke sini-sini semuanya udah nggak mau jalan kaki ya macet pastinya gitu. Dari sumber kemacetan itu kan bukan hanya soal membuang waktu, wah banyak waktu yang terbuang ya, tapi kesehatan mental gitu. Kita jadi stres sendiri di jalan gitu kan. Betul. Gitu. Coba kalau jalan kaki mungkin ya itu kita bisa kalau infrastrukturnya terbangun ya Pak, kita bisa menikmati jalan kaki, kita apalagi kalau udaranya bersih gitu, itu kan jadi nggak stres gitu. Betul. Jadi kita juga bisa sambil jalan, sambil menikmati, mungkin bisa ketemu orang, ngobrol atau apa, itu kan kadang saling sapa juga bisa bikin kita semangat ya gitu kan kalau ketemu gitu. Jadi memang dampaknya itu selain buat lingkungan ya kesehatan psikis tapi kesehatan mental juga sebenarnya. Itu yang harus kita rawat kan sebenarnya. Baca gitu. itu kalau kita jalan kaki itu bisa melepaskan hormon kortisol katanya. Melepaskan stres. Jadi buat yang stres banyakin jalan. Iya itu dia. Karena kalau aku sendiri ya bersyukurnya di Bogor itu masih punya kebun raya gitu. Itu jadi hutan Bogor. kotanya di Bogor gitu. Jadi paling nggak seminggu sekali saya selalu menyempatkan untuk bisa jalan kaki dari rumah, sekedar jalan kaki. Ternyata itu benar bisa stress relief. Udah healing ya? Udah healing gitu. Seger aja gitu. Jadi kadang ya menyempatkan untuk bisa jalan kaki, atau kalau misalnya mau ke lokasi yang lokasinya dekat, ayo kita coba jalan kaki gitu. Itu ternyata menyenangkan gitu. Karena kadang kalau aku ya orangnya seneng ya daripada jalan kaki di mall gitu, window shopping juga seneng kan. Bagaimana kita bisa window shopping juga di jalan gitu kan, tapi nggak shopping, tapi kayak melihat banyak hal yang bisa di jalan tuh, melihat yang jualan mungkin ada pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Jadi kayak sebenarnya menyenangkan jalan kaki itu gitu. Banyak hal yang akhirnya menjadi inspirasi gitu. Saat jalan kaki tuh kadang pikiran kemana-mana kan. Jadi melihat ini jadi inspirasi gitu. Betul. Itu sih sebenarnya. Jadi ya selain berjalan kaki itu bisa mengurangi emisi karbon dioksida, yang mana kan transportasi kalau secara data itu tuh 20-25% menyumbang emisi gas rumah kaca gitu. Jadi cukup besar nih emisi gas rumah kaca yang kita sumbangkan untuk memperparah perubahan iklim gitu kan. Jadi baiknya dengan berjalan kaki ya kita bisa berkontribusi untuk mengurangi perubahan iklim, berkontribusi untuk mengurangi stres dari kemacetan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri ya, karena kita malas jalan dan kaki. memang gitu. Paling tidak minimal untuk benefit secara pribadi ya. Betul, motivasi sendiri ya. Karena saya juga baca dari segi kesehatan misalnya dia bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Betul. Kemudian juga dia bisa mencegah diabetes, karena
ini salah satu penyakit yang banyak membunuh, ya. Kenapa menyebab diabetes? Karena kurang gerak, Kurang gerak. mager kalau anak zaman sekarang gitu ya. Mager. Itu. Padahal itu ada hadis Nabi itu mengarah gitu. Siapa yang berjalan kaki untuk memenuhi kewajibannya fardu gitu ya, dan menjalankan sholat fardu, ya, itu seperti dia mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji. Masya Allah. Kalau dia melaksanakan sholat dua, dia seperti orang yang pahalanya seperti umroh. Luar biasa. Ini dari jalan kaki ke masjid aja ya? Iya. Ya, artinya jalan kaki yang kita lakukan itu jangan hanya sekedar jalan kaki, tetapi jalan kaki yang memang ketika kita keluar dari rumah, itu memang dari sejak keluar dari rumah itu kita sudah baca doa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, sehingga setiap langkah yang kita lakukan itu dalam menjadi nilai ibadah gitu. Betul. Kemudian juga ada doa yang menarik tuh Mbak, yang diajarkan oleh Rasulullah itu dari Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah tuh kalau Nabi mau keluar dari rumah itu, makanya kenapa hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah gitu. Karena beliau itu melihat bagaimana Nabi itu keluar rumah gitu. Berarti kan diantar. Kenapa bisa tahu hadis ini? Betul. Berarti kan mengantar suami sampai depan rumah ini menjadi satu buah adab juga gitu. Itu ada doa dari Nabi tuh. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhal au yujhal alayya. Kata baginda Nabi itu, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, dari berbuat kesalahan atau tergelincir, dari berbuat zolim atau dizolimi, dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Itu kan menarik, itu potensi-potensi yang sebetulnya ketika kita keluar dari rumah, betul, itu bisa terjadi pada kita. Tapi dari sejak awal kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran bahwasanya jalan kaki itu tidak hanya sehat, tetapi menjadi aplikasi atau implementasi ajaran Islam, yaitu untuk menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat. Betul. Karena kata Nabi, mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Strategi apa nih Mbak yang bisa kita ajak buat teman-teman, anak-anak muda terutama, supaya mereka mau jalan kaki? Mau jalan kaki, apa ya? Ayo teman-teman bergerak. Iya nih, karena sekarang itu sudah zamannya mager ya, tapi mungkin kalau misalnya infrastrukturnya terbangun ya, karena kan karena kadang kan kalau misalnya kita mau jalan kaki, tapi kadang mikir jalan kakinya di mana gitu, tapi takut ketabrak itu biasanya. Tapi gitu kan, kalau dilihat sekarang ya, sepertinya kayak di Bogor, di Jakarta itu sudah terbangun ya jalannya, bagaimana kita bisa rawat bersama, dan sebenarnya kita yang harus memulai gitu. Jadi yang tadi harus dari motivasi diri sendiri supaya kita mau lebih sehat, jangan mageran gitu. Itu teman-teman bisa memulai dengan jalan kaki yang sederhana aja, maksudnya pendek-pendek gitu. Jangan dipaksakan mau 10.000 langkah per hari dulu, enggak gitu. Jadi coba dari yang pendek-pendek dulu gitu, atau mungkin biasanya barengan temen dulu, itu Pak paling penting. Iya, takutnya mungkin kalau jalan sendiri bengong-bengong gitu. Nggak ada teman ngobrol. Betul, jadi coba mungkin kayak dibiasakan, ayo kita naik transport umum, misalnya jalan kaki yang biasanya misalnya mau ke stasiun MRT harus naik transport online dulu gitu, atau mau ke stasiun transport online dulu, kita coba bareng sama teman-teman jalan dulu, kan bisa ya pulang kantor sambil ngobrol, sambil kemana gitu. Jadi itu mungkin yang paling gampang, lihat motivasi diri yang pasti akan lebih sehat, dan juga cari barengan biar lebih seru jalan kakinya. Terima kasih nih Mbak Utami sudah mengajak anak-anak muda kita mau bergerak. Karena siapa yang malas bergerak maka penyakit akan numpuk. Betul, itu dia. Baik, teman-teman, kita akan sambung perbincangan di ruang tengah ini dalam episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwasanya jalan kaki itu tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental dan juga menyehatkan lingkungan kita. Dan saya ingin informasikan bahwasanya Cari Ustadz.id ini merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan
ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Saifullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.